Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang sifat keperiodikan unsur. Nah, ini Ibu berikan contoh gambar pasukan gerak jalan. Dari gambar ini kita akan bisa melihat fenomena keteraturan. Coba kalian perhatikan. Nah, pada materi konfigurasi elektron sebelumnya, kita mengetahui bahwa terdapat pola keteraturan dalam konfigurasi elektron dan diikuti dengan keteraturan dalam sifat-sifat unsur pada sistem periodik unsur. Jadi dalam satu golongan dan satu periode terdapat keteraturan sifat. Nah, apa saja sifat keperiodikan unsur? Dan bagaimana hubungan nomor atom dengan sifat keperiodikan tersebut? Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi sifat keperiodikan unsur itu yang pertama ada jari-jari atom, kemudian yang kedua ada energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan terakhir kita akan bahas keelektronegatifan. Jadi setelah Ibu jelaskan, nanti kalian tentunya akan dapat menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur, termasuk juga menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur. Kita langsung mulai saja dari yang pertama, dari jari atom. Nah, ini merupakan gambar struktur atom. Jadi yang tengah-tengah ini merupakan inti atom, kemudian ini yang pertama, kulit pertama, kemudian luarnya lagi ada kulit yang kedua. Nah, jarak antara inti atom dengan kulit yang terluar inilah yang merupakan jari-jari atom. Kemudian bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam tabel periodik unsur? Nah, ini ada data jari-jari atom. Kita perhatikan dalam satu golongan dari Li, Na, K, Rb sampai Cs, jari-jari atomnya semakin ke bawah semakin besar. Kemudian dari kiri ke kanan kita perhatikan dari Li 1,55, kemudian ada Be 1,12 dan seterusnya sampai yang paling kanan ada F itu 0,72. Berarti jari-jari atomnya semakin ke kanan, semakin kecil. Kita lanjut, bagaimana jari-jari atom dalam satu golongan? Nah, dalam satu golongan kita ambil contoh, misalkan ada Na dengan nomor atom 11 dan K dengan nomor atom 19. Konfigurasi dari Na yaitu 281 dan kalium 2881. Nah, di sini meskipun muatan inti atom dari kalium itu lebih besar dari muatan inti atom dari Na, tetapi yang lebih berperan di sini dalam menentukan panjang pendeknya jari-jari atom adalah jumlah kulit atom. Jadi jumlah kulit atom pada K itu lebih banyak dibandingkan Na. Dengan bertambahnya jumlah kulit atom, itu menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin kecil. Sehingga jarak antara inti atom dengan elektron terluarnya itu semakin jauh. Yang menyebabkan jari-jari atom pada K itu semakin besar. Jadi jari-jari atom K lebih besar dibandingkan jari-jari atom Na. Dalam satu periode, besar kecilnya jari-jari atom itu ditentukan oleh, ya benar, ditentukan oleh muatan inti. Sementara kalau dalam satu golongan yang berperan itu adalah jumlah kulit atom, ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke energi ionisasi. Nah, energi ionisasi kita perhatikan, misalkan ada atom Li dengan jumlah elektron 3, konfigurasinya 2 dan 1.
Jika Li melepaskan satu elektron, ya, Li melepaskan satu elektron, maka dia akan membentuk ion Li positif, Li plus. Nah, ketika melepaskan elektron ini diperlukan energi. Nah, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom inilah yang disebut dengan energi ionisasi. Kita lanjut. Lalu bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam periode dan golongan? Kita perhatikan, ini sudah ada data tabel energi ionisasi. Nah, dalam satu periode, kita perhatikan, dengan bertambahnya nomor atom dari kiri ke kanan, maka energi ionisasinya semakin besar. Sebaliknya, dalam satu golongan, dengan bertambahnya nomor atom, harga energi ionisasi semakin kecil. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, itu jari-jari atomnya kan semakin kecil. Berarti jarak antara inti dengan kulit terluar itu kecil, atau gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu kan semakin besar. Karena gaya tarik intinya besar, berarti kan semakin susah untuk melepaskan apa? Ya, semakin susah untuk melepaskan elektron, sehingga untuk melepaskan elektron ini tentunya akan diperlukan energi ionisasi yang besar. Demikian juga dalam satu golongan. Dalam satu golongan energi ionisasinya semakin kecil, ya. Nah, berikutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron. Nah, pada afinitas elektron kita perhatikan kecenderungannya dalam satu periode dan satu golongan, ya. Afinitas elektron ini merupakan energi yang dibebaskan atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk ion negatif. Ya. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya cenderung makin besar. Kenapa? Karena gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya semakin kuat, ya. Kemudian kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektronnya itu semakin kecil. Mengapa? Karena jari-jari atom bertambah, menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron terluarnya makin kecil. Jadi ada jari-jari atom bertambah atau jumlah kulit atomnya itu semakin banyak, menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron terluarnya semakin kecil, ya. Nah, berikutnya ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik atau menangkap elektron. Nah, untuk keelektronegatifan, kita perhatikan datanya. Jadi skalanya dari 0 sampai 4, ya. Untuk satu golongan misalkan ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Dari atas ke bawah, keelektronegatifannya nilainya itu semakin kecil. Sebaliknya, dari kiri ke kanan, dari Li, Be, B, C, N, kemudian ada O sampai F, nilai keelektronegatifannya semakin besar, ya. Ya. Jadi dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, maka keelektronegatifan semakin besar. Sebaliknya, dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, keelektronegatifannya semakin kecil karena jarak antara inti atom dengan kulit terluarnya semakin jauh, ya. Nah, ini biar anak-anak tidak bingung untuk menghafal, tidak bingung untuk mempelajari, ini ada trik pintar biar cepat ingat bagaimana kecenderungan sifat keperiodikan unsur dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Kita perhatikan tanda panahnya. Dalam satu golongan dari bawah ke atas, kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Kemudian energi ionisasinya semakin besar, afinitas elektron semakin besar, dan keelektronegatifan semakin besar. Jadi dari bawah ke atas,
dalam satu golongan, kiri ke kanan dalam satu periode, hanya jari-jari atomnya yang semakin kecil, ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita langsung ke contoh soal untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian. Nah, di sini contohnya terdapat beberapa unsur berikut. Ada Na dengan nomor atom 11, kemudian ada K nomor atomnya 19, Ca nomor atomnya 20, dan S itu nomor atomnya 16. Kemudian juga ada yang terakhir ada Ar nomor atom 18. Nah, unsur yang memiliki energi ionisasi yang terbesar yang mana? Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama, kalian cari dulu konfigurasi elektronnya. Kemudian dari konfigurasi elektron, kalian tentukan periode dan golongan. Jika sudah ketemu periode dan golongan, kalian akan bisa memperkirakan posisinya dalam tabel periodik unsur. Kemudian bisa dianalisis mana yang terletak paling bawah, tentunya energi ionisasinya paling kecil. Kemudian kalau terletak di paling kanan atas, pojok kanan atas, itu energi ionisasinya terbesar. Jadi kalian tentukan dulu posisinya ya. Oke, selamat mencoba anak-anak.